Selamat datang di Sistem Registri Nasional, sebuah platform berbasis web yang dapat mengakomodir setiap data dan informasi dari berbagai inisiatif kegiatan pengendalian perubahan iklim yang diinisiasi oleh berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Nantinya, setiap pelaksana kegiatan pengendalian perubahan iklim yang mendaftar di SRN akan melalui 3 tahap penginputan dan analisis data secara berurutan, mulai dari 1. Pendaftaran, 2. Pengisian data umum, 3. Pengisian data teknis. Setiap tahapan tersebut akan dilakukan peninjauan data atau review, evaluasi atau validasi, maupun approval status daftar. Setelah ketiga tahapan ini disetujui, selanjutnya akan dilakukan proses validasi dan verifikasi. Dan berikut tahapan-tahapan pendaftaran akun SRN. Langkah pertama adalah pendaftaran. Setiap penanggung jawab aksi memulai proses pendaftaran dengan mengklik perintah yang terdapat pada halaman beranda. Pada halaman pertama, kita diharuskan untuk mengisi identitas lembaga. Pada halaman selanjutnya, kita diharuskan untuk mengisi identitas narahubung. Jika penanggung jawab aksi adalah individu perorangan, maka narahubung dapat berupa identitas yang sama. Dan pada halaman selanjutnya kita diminta untuk membuat nama akun yang akan digunakan, dan gunakan sandi dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka, yang mudah diingat, dengan jumlah 8-15 karakter. Setelah melakukan ketiga tahapan pendaftaran, penanggung jawab aksi akan mendapatkan notifikasi melalui surat elektronik atau email untuk melakukan aktivasi akun dengan menggunakan nama pengguna dan kata sandi yang telah didaftarkan untuk pengisian data umum dan data teknis. Setelah memperoleh akun, selanjutnya penanggung jawab aksi dapat menginput data kegiatan pada SRN melalui pengisian data umum. Berikut langkah-langkah dalam pengisian data umum. Pertama, lakukan login menggunakan nama pengguna dan password sesuai dengan data yang telah didaftarkan. Setelah login, pengguna aksi akan masuk ke dalam halaman navigasi SRN. Step selanjutnya, pilih submenu kegiatan, pilih daftar kegiatan. Lalu, pilih menu tambah pada kanan halaman daftar kegiatan. Dalam halaman ini, kita diharuskan untuk mengisi data lengkap, kegiatan aksi perubahan iklim yang akan didaftarkan ke SRN. Dalam jenis kegiatan, pilih aksi dan sumber daya. Pada panel jenis aksi, akan terdapat 4 pilihan aksi yang berbeda, dan kita diwajibkan memilih salah satu jenis aksi, sesuai dengan jenis kegiatan yang akan didaftarkan. Dan pada video tutorial kali ini, akan memberikan gambaran atau contoh tahapan aksi mitigasi. Jika kegiatan yang akan didaftarkan tidak terdapat di dalam daftar, maka penanggung jawab aksi dapat memilih pilihan kegiatan lainnya. Dan selanjutnya pada panel sumber daya, penanggung jawab aksi diharuskan untuk memberikan informasi tentang sumber daya aksi yang akan didaftarkan. Setelah mengisi semua data yang diminta, klik simpan untuk meneruskan pada tahapan selanjutnya. Pada halaman daftar kegiatan, penanggung jawab aksi dapat meninjau kembali isian data umum yang telah disimpan. Terdapat 2 pilihan pada panel pemrosesan data, yaitu update, yang berfungsi untuk pembaruan data, dan panel submit, yang berfungsi untuk mengirim data yang telah benar. Pada lokasi kegiatan, Anda dapat menambahkan peta atau koordinat lokasi kegiatan aksi perubahan iklim, dengan mengklik panel tambah lokasi aksi. Lalu klik simpan, apabila data lokasi aksi telah sesuai. Dalam dokumen pendukung, penanggung jawab aksi dapat mengunggah file pendukung kegiatan aksi perubahan iklim. Jika data yang diinput telah dirasa benar, klik panel submit pada pojok kanan atas halaman detail kegiatan. Selanjutnya, penanggung jawab aksi akan menerima email notifikasi validasi data umum dan nomor akun. Sebagai penanda isian data umum telah tervalidasi.
Setelah mendapatkan validasi data umum, langkah selanjutnya adalah pengisian data teknis, sesuai dengan informasi pilihan bidang dan skema aksi. Sama seperti langkah sebelumnya, kita menuju menu kegiatan, dan pilih daftar kegiatan, untuk melanjutkan pengisian data teknis. Klik menu lihat, yang terdapat di pojok kiri bawah, lalu kita masuk ke halaman detail kegiatan. Dan isian data teknis terdapat pada bagian bawah tabel detail kegiatan. Dalam tahapan pengisian data teknis, terdapat 3 langkah pengisian, yaitu: pertama, laporan perencanaan, merupakan laporan aksi mitigasi yang disusun proponen. Kedua, dokumen rancangan aksi mitigasi atau DRAM, merupakan dokumen rancangan aksi mitigasi yang dipersyaratkan dalam regulasi, di bawah mekanisme SPE dalam format Excel. Yang ketiga, dokumen lampiran tambahan, merupakan dokumen pendukung, yang dapat diunggah oleh proponen. Untuk mengisi data teknis, unduh laporan perencanaan dan dokumen DRAM. Lalu, isi tab dokumen yang telah diunduh, dengan informasi yang sesuai dengan aksi yang akan didaftarkan. Setelah selesai mengisi data yang diwajibkan, unggah kembali laporan perencanaan dan tambahkan keterangan pada setiap dokumen yang diunggah, guna memberikan catatan singkat tentang dokumen terkait. Lalu klik simpan. Dan unggah kembali dokumen DRAM ke dalam SRN. Lalu klik simpan. Lalu unggah dokumen lampiran tambahan yang diperlukan. Lalu klik simpan. Setelah seluruh dokumen data teknis yang diunggah telah dirasa benar, klik panel Submit Data Teknis, untuk memperoleh validasi oleh tim Sekretariat SRN. Penanggung jawab aksi akan memperoleh notifikasi approval, melalui email yang telah didaftarkan, sebagai penanda data teknis telah disetujui, dan dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Setelah mendapat persetujuan data teknis, selanjutnya, penanggung jawab aksi atau proponen dapat melanjutkan ke tahapan validasi DRAM dan verifikasi laporan capaian. Berikut tahapan validasi DRAM dan verifikasi laporan capaian. Masuk ke halaman detail kegiatan, lalu scroll ke bawah dan pilih penyampaian dokumen pada menu data validasi dan verifikasi. Unduh draft dokumen validasi DRAM yang telah disediakan. Selanjutnya, proponen berkewajiban untuk menunjuk validator, guna menyusun dokumen validasi DRAM, sesuai dengan aksi yang didaftarkan. Dengan cara kembali ke beranda, dan klik menu lembaga verifikasi. Di dalam lembaga validasi dan verifikasi, telah terdapat lembaga validator dan verifikator, yang tersertifikasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Pilih lembaga validator untuk penyusunan DRAM, dan lembaga verifikator, yang nantinya akan digunakan untuk penyusunan dokumen laporan verifikasi. Lalu kembali login ke SRN, untuk melanjutkan validasi DRAM. Setelah validator selesai menyusun dokumen validasi, klik unggah dokumen hasil validasi DRAM. Sebelum mengunggah dokumen, kita juga diwajibkan untuk mengisi profil validator. Setelah selesai, unggah dokumen validasi DRAM yang telah kita siapkan. Lalu klik simpan. Buka kembali menu data validasi dan verifikasi, untuk mensubmit terlebih dahulu dokumen validasi yang telah kita unggah. Selanjutnya, tim MRV akan melakukan tinjauan akhir, dan memberikan persetujuan validasi DRAM melalui email. Setelah mendapatkan email persetujuan, selanjutnya kembali ke dalam menu data validasi dan verifikasi, lalu unduh draft laporan mitigasi. Isi dengan jelas dokumen capaian aksi mitigasi yang telah diunduh. Setelah selesai, unggah kembali dokumen capaian aksi mitigasi ke dalam SRN. Tambahkan keterangan sebelum mengunggah dokumen, guna memberikan catatan singkat tentang dokumen terkait. Lalu klik simpan setelah selesai. Selanjutnya, isi data capaian penurunan emisi, sesuai dengan data yang telah disusun. Lalu klik simpan. Lanjutkan kembali dengan mengisi worksheet penghitungan emisi. Isi keterangan sesuai dengan data yang telah disusun, lalu unggah data worksheet penghitungan penurunan emisi yang kita miliki. Lalu klik simpan. Setelah selesai, submit kembali seluruh data yang telah diunggah.
Setelah menerima notifikasi pada email oleh tim sekretariat SRN, proponen dapat melanjutkan ke langkah verifikasi laporan capaian aksi mitigasi. Unduh draft dokumen verifikasi yang telah disediakan. Dalam penyusunan dokumen verifikasi laporan capaian, proponen juga berkewajiban untuk menunjuk verifikator dalam penyusunan dokumen verifikasi laporan capaian. Pilih lembaga verifikator yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sebelum mengunggah dokumen yang telah disusun, proponen juga diwajibkan untuk mengisi profil verifikator. Lalu unggah dokumen yang telah disusun oleh verifikator. Dan klik simpan. Selanjutnya, isi data capaian penurunan emisi yang diwajibkan, sesuai dengan data capaian yang telah disusun. Lalu klik simpan. Dan submit kembali dokumen yang telah diunggah. Dan tunggu, hingga tim MRV akan memberikan persetujuan akhir melalui email, sebagai informasi bahwa data aksi kita telah terverifikasi. Setelah capaian pengurangan emisi GRK terverifikasi telah disetujui oleh tim MRV, tahap selanjutnya adalah sertifikat pengurangan emisi GRK atau SPE GRK. Selanjutnya klik pada menu sertifikat SPE, untuk melihat sertifikat pengurangan emisi dari kegiatan yang telah didaftarkan. SPE adalah bukti pengurangan emisi oleh usaha atau kegiatan yang telah melalui MRV, dalam bentuk nomor, atau kode registri. Sebagai catatan, bahwa nilai 1 SPE setara dengan 1 ton CO2 ekuivalen. ISUT adalah jumlah SPE yang dapat diperdagangkan, yang dimiliki oleh proponen terhadap suatu aksi kegiatan. Available adalah jumlah SPE yang dialokasikan oleh proponen untuk diperdagangkan. Lalu retire adalah jumlah SPE yang sudah terjual dan tidak dapat diperdagangkan lagi. Cancel adalah penghapusan SPE dari registri, untuk keperluan selain penggunaan sebagai offset emisi GRK. Dan assign adalah pemindahan jumlah SPE dari proponen kepada akun khusus yang dikelola registri karbon SRNPPI, untuk akun penempatan buffer. Selanjutnya, untuk mengelola jumlah SPE yang dimiliki, proponen dapat mengklik jumlah karbon pada kolom ISUT. Lalu proponen akan masuk ke dalam halaman pengelolaan SPE. Isi jumlah karbon yang akan dikelola, lalu pilih status sertifikat. Terdapat 3 pilihan status sertifikat, di antaranya adalah Available, adalah alokasi SPE untuk diperdagangkan. Lalu Retire, adalah jumlah SPE yang tidak dapat diperdagangkan kembali. Dan Cancel, adalah jumlah SPE yang dibatalkan dengan alasan tertentu. Setelah memilih salah satu status sertifikat, maka proponen diwajibkan memberikan keterangan dari status sertifikat yang dipilih. Lalu klik simpan, dan klik OK, pada alert notifikasi yang muncul pada halaman pengelolaan SPE. Status SPE secara otomatis akan terupdate, berdasarkan pilihan proponen. Dan nantinya, perubahan atau pengelolaan SPE oleh seluruh proponen, akan tercatat dan terupdate secara otomatis pada beranda SRN.